Kalau makan pisang itu di sini, sama mana? Yuk. Rekannya gede. Kenapa? Itu ngebaca saya. Silakan pakai. Mau menyusul itu Pak, tipu itu. Sekjen, Ya. ambil ngopi. Mas saya. Oh lagi Saya kosong. Ya, ngopi dulu. Ya, sambil nunggu yang lain. Mantap Pak Jupri. Ada beberapa wali kelas masih Zoom meeting dengan kelasnya ya, Pak Jupri. Ya, saya juga baru selesai. Baru selesai ya, tadi ada beberapa orang yang minta izin. Tadi. Ya, sambil nunggu Pak Ketua juga nyari sinyal. Bapak Ibu. Pak Sekjen ngomong apa gitu. Iya, baik Bapak Ibu. Beli kan sinyalnya? Besok ada acara yang diselenggarakan oleh Jamia SD. Itu parenting mau menyelenggarakan webinar. Dan bisa diikuti oleh kita semua. Temanya menjadi orang tua hebat di masa pandemi dengan berpikir suprarasional. Narasumbernya insya Allah Presiden Direktur KPM Pak Insinyur Raden Hidayat Hasan Saputra MSI. Walaupun penyelenggaranya Jamia SD buat orang tua murid SD dan wajib diikuti oleh guru-guru SD. Kemudian guru TK dan guru SMP diharapkan ikut juga berpartisipasi untuk menjadi peserta pada webinar besok. Insya Allah akan diselenggarakan jam 9 sampai jam 11 hari Sabtu besok tanggal 28 November. Ya, tempat di rumah masing-masing, kalau mau bareng-bareng di sekolah ya silahkan.
difasilitasi sekolah. Mudah-mudahan partisipannya bisa lebih banyak, khususnya para pegawai kita, karena sebagian besar juga Bapak Ibu guru, baik yang di TK, di SD, dan di SMP, itu orang tua murid juga. Insya Allah beliau sudah siap, tadi dikonfirmasi oleh Ketua Panitia dari SD, Bu Devi, insya Allah Pak Ridwan sudah oke, sudah siap, bersedia, dan mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa ikut berpartisipasi. Kemudian juga Pak Sopyan sudah mengirimkan juga flyernya yang dibikin oleh Pak Jupri. Ya Pak Jupri, mohon nanti juga disebarkan ke teman-teman yang lain, ke sosial media yang lain, sosial media teman-teman, apakah Facebook, Twitter, WA, dan lain-lain, ke grup-grup kelas juga. Ini tidak hanya untuk orang tua SD, tapi juga buat semua keluarga Al-Azhar Serang. Mohon disebarkan di grup juga orang tua murid SMP dan di grup orang tua murid yang di TK. Harapan kita mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat orang tua murid. Ini bagian dari pelayanan, bagian dari usaha-usaha kita agar kegelisahan yang dirasakan oleh orang tua murid pada saat pandemi ini bisa terjawab dengan pendekatan suprarasional. Gitu. Beberapa kesempatan Pak Ridwan datang ke kita, gitu, bisa bersilaturahmi dengan kita, dan ini beliau sudah membuat bukunya. Salah satu pendekatan dalam kehidupan yaitu pendekatan berpikir suprarasional. Ini bagus banget, bagus sekali. Dan tahun yang lalu buku juga disampaikan di acara Al-Azhar, Raker Al-Azhar, diikuti oleh seluruh kepala sekolah TK, kepala sekolah SD dan SD, SMP dan SMA se-Indonesia. Pendekatan suprarasional ini sangat bagus sekali kalau diterapkan apalagi di suasana pandemi ini. Nah, mudah-mudahan pendekatan ini juga jadi inspirasi kita semua. Dan harapannya besok bisa para orang tua murid khususnya dan kita semua lah para pegawai bisa mengikuti, menyimak dan mendapatkan inspirasi baru dengan salah satu pendekatan yang idenya keluar dari Pak Ridwan. Ini sungguh sangat luar biasa, oleh karenanya penting dan bagus untuk kita ikuti bersama, gitu ya. Nah, lebih-lebih pada forum kali ini nih, buat kita semua, bagaimana ini bendahara belum bisa merespon keinginan semua, maka bisa jadi pendekatan suprarasional itu penting nih buat kita semua. Gitu. Penting buat kita semua, sehingga apapun tantangannya, apapun situasinya, pendekatan ilahiyah, gitu, ini penting buat kita. Seperti halnya yang sering disampaikan di beberapa pembinaan yang di pembinaan unit oleh Pak Ketua Yayasan, pendekatan ilahiyah, pendekatan suprarasional. Kita menebar kebaikan-kebaikan sehingga nilai-nilai kebaikan itu akan kembali pada diri kita. Bahasa Pak Ridwan itu tabungan akhirat, ya, tabungan akhirat kalau tidak salah, tabungan akhirat. Kalau kita banyak menabung akhirat, maka penting buat kita dan insya Allah balasannya buat kita semua. Tidak hanya ketemu di akhirat, tapi juga ketemu di dunia. Gitu. Jadi harapan saya Bapak Ibu, mudah-mudahan besok dimanapun Bapak Ibu berada bisa menyempatkan untuk ikut serta. Untuk ikut serta ada webinar yang diselenggarakan oleh Jamiah SD. Panitianya dari SD, Jamiah SD, alhamdulillah sudah dipersiapkan dengan tim. Insya Allah yayasan juga support sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh yayasan tentunya.
Dan insya Allah sudah disiapkan oleh tim IT kolaborasi ini antara SD, yayasan, dan kita semua akan ditayangkan selain Zoom meeting juga di streaming oleh YouTube ya, Pak Darul ya? Yes. Al-Azhar Serang. Ya. Lewat YouTube, sehingga bagi mereka nanti yang tidak bisa ikut partisipasi langsung karena ada halangan, maka bisa lihat di YouTube Al-Azhar Serang, gitu ya. Ini informasi awal. Saya coba kontak Pak Ketua dulu nih. Yang muncul tuh udah ada tadi. Ada di Sudah Zoom. ada Pak Ketua. Yang Ada. masuk. Ada di Zoom. Nah, Pak Ketua. Lagi cari sinyal. Sinyal. Jalan-jalan tuh. Di Pare Pak ada itu Pak Ketua. Wih, di Pare. Oman Di nggak Pare sudah ketemu Pak Kelan. Bagaimana? Oman nggak ikut ke Pare. Enggak, Pak Ketua nganterin anaknya. Oh, Ini bukan. Pak Maman, Besok saya komunikasi. Pak Maman. Ya, Bu As. Ya, mohon maaf untuk yang semisal kemarin besok diusahakan di satu tempat ya. Karena kalau berkumpul di satu tempat itu kan yang nyala kameranya hanya satu. Dan itu terhitung satu anggota. Pak Ridwan kan bisa melihat berapa peserta yang hadir. Kalau guru masing-masing di rumah atau di tempat yang berbeda, itu kan kamera akan banyak menyala. Sehingga otomatis berdampak di jumlah partisipan yang ada. Begitu Pak Maman. Jadi lebih baik di tempat masing-masing, kecuali beberapa guru yang ditugaskan oleh sekolah mungkin. Untuk Atau kalau misalnya ya di sekolah, ya kameranya satu-satu, sehingga terhitung satu kamera kan satu partisipan. Begitu Pak Maman. Oke, ini saran bagus. Harapan, udah muncul Pak Ketua nah. Wah. Itu di kamar hotel Pak Ketuanya. Iya. Di kamar yang muda kayaknya. Kamar baru. Ya, baik. Betul Bu As, kita sangat menyarankan nanti besok itu keikutsertaan itu satu kamera satu orang. Mengusahakan begitu ya. Usahakan satu kamera satu orang gitu ya. Kalaupun di sekolah mungkin ada titik-titik tertentu yang tidak bisa ini, sehingga dalam hitungan ini jumlah ininya bisa lebih banyak lagi, gitu ya, gitu Bu As ya. Iya Pak. Tapi kalau ada kendala tertentu dan mau bareng-bareng ya nggak apa-apa, nggak ditolak juga ya Bu As ya. Nggak ada. Passwordnya disebar juga kan. Iya. Saya ikut yayasan pakai HP sendiri. Ya. Kasihan kepala sekolah SMP tuh. Kepala sekolah SMP mau ikutnya tempatnya di Ciamas katanya. Di villa. Masuk acaranya di Ciamas. Itu aula yayasan tuh belakang. Iya. Ayo mulai. Yang TK Bu Farah, TK udah masuk semua? Dulu nih. Bu Farah? Udah. Baru ada 32 ini SMP bareng-bareng yang TK. Bu Atmi, Bu Saripah, Ada tadi Bu Us, Bu Bu Sri, Bu Nikmat, Tur Rahmah, Bu Atun, Bu Ida, Bu Nunung, Bu Sofi, Bu Us. Bu Nunung. Ada semua Pak di sini. Oh, bareng-bareng. Bu Nunung. Bertiga tuh. Itu laptop itu. Nonong. Masih banyak Pak. Ya Allah. TK itu juga sosial- bareng itu. Itu social distance tuh. Nggak pakai masker lah gitu. Ini nih.
tanggal 17. Hari ini hari Jumat loh. Cepat-cepat. Lagi. Ya, Baik, Pak Ketua udah muncul, Pak Ketua. Sudah. Itu mikrofonnya nyala kan Pak Yani? Pak Yani mikrofonnya nggak nyala. Di unmute, Pak Ketua. Pak Yani mikrofon di pojok kiri bawah Pak. Coba dipandu. Pak Ketua dipandu. Pak Ketua. Mana tadi? Pak, Inilah. pembagian tanggal 17, tanggal 20-nya itu. Pak Yani, itu mikrofonnya Pak di pojok kiri kan kiri bawah Pak, dinyalakan Pak. Murid yang sekolah. Dipikir, Pak Ketua. Sengaja itu, sengaja, nggak jalain. Pak Yani. Ada Pak Jupri. Itu Pak. Nah, itu dia baru ketemu. Itu Pak. Oke. Alhamdulillah. Weh, itu dimatiin itu. Halo. Ada Pak Ade, alhamdulillah nih. Ini siapa nih? Pak Oman Sudrajat nih nggak ada gambarnya nih. Tapi kan nggak tahu tuh. Ya. Halo Pak Ade, assalamualaikum. Nah, Semua nih ya. Oh, Woi, ini siapa nih? Bu Makia, Siapa? ada Bu Nunung, iya Pak. ada Bu Siva, Saya juga udah lama belum nengok. ada Rifai. Udah sih. Bentar saya lihat dulu nih. Woi, ada si Cep. Saya Cep matiin. siang ini sih enggak. Pak Darul, Bu As, Paling Pak besok. Maman. Besok undangan. Pak Dibyo di unmute, Pak Dibyo. Yo, Pak Dibu. Suaranya Ini kedengaran. ada boleh. ada Assalamualaikum. Bu Nani. Waalaikumsalam. Ada Bu Farah, Bu Dewi. Apa tuh Bu Farah tuh? Rapuh boleh. Ada Diana. Kita mulai aja Pak Ketua ya. Bentar saya lihat Iya, dulu. Riz. Ya, yuk sok mulai. Kita mulai ya. Mulai, udah ada semua udah. Darul Oke, di mute dulu yang lain ya. Bisa. Nanti sampai sekarang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini Alhamdulillah udah wa penuh syukurillah sama- wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrali sadri wa yassirli amri wa Karena kayak gini malah Pak Pikbuk ya karena nggak ada ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita bisa bertemu silaturahmi melalui Zoom meeting. Pada kesempatan ini sholawat bersalam kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah sudah hadir Pak Ketua Yayasan, kemudian Kabag Keuangan, Kabag TU, dan pimpinan unit, Kepala TK, Kepala SMP, serta Wakil Kepala TK, SD, SMP, dan Bapak Ibu para wali kelas. Alhamdulillah kalau di sini partisipan ada 34 karena banyak yang bareng-bareng, jadi ini mungkin jumlahnya lebih dari 34 karena banyakan. SMP kameranya 1, orangnya banyak. Kemudian TK kameranya 1, orangnya banyak. Jadi insya Allah ini mungkin tersosialisasikan. Dan host pada kali ini saya hanya mengawali, nanti hostnya Pak Darul. Kemudian untuk mengawali itu saya persilakan sambutan pengantar yang akan disampaikan oleh Pak Ketua Yayasan. Pada Pak Ahmad Yani dipersilakan. Silakan Pak Ketua. Halo. Ya, kedengaran. Tes 1 2 3. Kedengeran ya? Halo Paman. Halo ya. Jelas Pak, jelas. Iya. Jelas ya? Oke, jelas sekali. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mohon suban yang tergabung dalam acara Zoom meeting ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insya Allah semua yang ada di sana di Serang ya. Pertama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, kemudian sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini saya memang di kamar, jadi nanti saya lagi ngomong bersama. Dalam situasi pandemik sekarang ini memang ada hikmahnya. Salah satu hikmah yang kita dapatkan adalah kita lebih maju lagi, lebih kreatif lagi, menggali potensi-potensi yang kita punya dan sarana-sarana yang kita miliki bersama. Alhamdulillah, walaupun nun jauh di sana, Bapak Ibu ada di Serang, saya ada di Kediri, ada di Pare, tapi kita masih bisa bertemu muka, bertatap wajah walaupun melalui Zoom meeting. Bapak Ibu yang saya hormati, memang pertemuan kita kali ini selain silaturahim, juga tentunya ada hal-hal yang ingin kita bicarakan berkaitan dengan situasi dan kondisi yang sekarang sedang kita alami bersama. Di hari-hari terakhir setiap bulannya sudah 3 kali saya hitung ya. Pertama, kita ada keterlambatan pembayaran gaji ketika bulan puasa. Ya. Kemudian bulan kemarin kita juga ada pembayaran yang telat. Ya. Sehingga tidak lagi tanggal 30, melainkan tanggal 40 kemarin ya gajian ya. Nah ini, sekarang ini juga ada kemungkinan ya. Sekarang ini udah tanggal 27 ya, 27. Kayaknya 3 hari lagi untuk gajian nih, Bu Sipa akan menyikapi kondisi yang seperti ini. Saya juga sebelum berangkat sekalian pamitan kepada Pak Ketua Pembina, dan saya kabarkan juga bahwa ada kemungkinan besar Pak, saya gitu kan, gajian bulan ini kita nggak bisa melaksanakan gajian tanggal 30. Bisa jadi tanggal 31, 32, 34, 35, dan seterusnya. Mungkin tanggal 40 kali ya, nggak bisa gajian. Nah ini, oleh karena itu, dari lubuk hati yang paling mohon maaf secara langsung, walaupun melalui surat juga sudah disampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan kehadiran Kayaknya sinyalnya ini.
Halo? Halo, 1, 2, 3. Pak Maman, tolong direspon Pak Maman. Ada nggak? Suaranya ada, ya ada. Lep-lepan Pak Ketua. Oh, gambarnya lap-lapan juga nggak? Baru udah muncul lagi. Ya tadi hilang Udah. sementara. Ntar saya Lanjut. saya coba pindahin. Kalau bisa keluar Pak Ketua, keluar ruangan. Iya. Coba. Ntar saya bawa ini powerbank. Ini masalahnya gambarnya nggak kelihatan sama sekali nih, yang dari sana, yang dari Serang. Halo? Gambar Bapak juga nggak muncul, Pak. Iya. Kenapa ini? Ada nggak? Pak Belum Ketua, ada, Pak. HP pakai laptop, HP ya? Pakai HP. Oh. Gambarnya muncul nggak? Enggak, Pak, masih belum muncul. Ini. Halo? Sambil ngomong aja Pak Ketua. Mikrofon is unmute. Gambar tidak ketutupan kayak apa ya nih itu? Hah? Ketutupan casing. Masa ini apa gimana nih? Apa ngomong aja penting ada suara. Suaranya nggak terdengar sih. Iya. Lanjut aja Pak, sambil ini aja. Ini ada nggak? Nggak ada juga? Suaranya kedengeran. Tapi Lanjut. gambarnya nggak ada? Gambar nggak terlihat, kedengeran. Oh, tapi di sini saya muncul gambarnya nih. Oke deh, ya. Kita lanjut aja. Mungkin kendala sinyal juga memang. Halo, ada? Halo. Suara ada, suara jelas. Ada. Oke, kita lanjut. Jadi pertemuan kita hari ini ya untuk mencari solusi. Halo, sekarang ada? Ada, tapi gambarnya nggak ada ya? Ya, muncul suaranya mah bagus. Begini ya? Ya udahlah, lanjut aja lah. Oke, udah muncul belum? Belum muncul juga. Kenapa ini? Belum. Kameranya bagus. Tuh. Gak apa-apa sih Pak, yang penting suaranya ada. Atau gimana? Kayak kalau. Lanjut aja sih. Oke. Kok di saya ada ya? Kameranya ketutup kertas itu, Pak. Kita lanjut. Nah, ini saya buka kayak. Saya tadi kameranya ke belakang, Pak. Sekarang ada? Sekarang ada, Pak. Ada? Ada. Bisa begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi kita mencari solusi bagaimana caranya supaya pembayaran dari bisa tepat waktu sehingga efeknya kita juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita bisa tepat waktu juga, antara lain pembayaran penggajian. Bapak Ibu saya hormati, sudah beberapa kali kita mengadakan pertemuan antar pengurus, pertemuan pengurus dengan perwakilan unit, kepala sekolah dan TU. Sekarang kita bertemu secara keseluruhan tentunya yang berkaitan dengan pembayaran. Jadi
sudah ketemu insya Allah ya, solusinya sudah ketemu, tinggal kita jalankan saja. Sekali lagi saya sering mengatakan yang paling penting adalah kita berusaha dan berdoa. Masalah hasil Allah yang menentukan. Sebagai upaya kita untuk mendapatkan hal-hal yang kita inginkan, memang harus sejalan kita, harus satu visi. Ya. Nah ini pertemuan hari ini ingin saya tekankan kepada semuanya bahwa informasi yang harus kita sampaikan kepada orang tua ya tentunya dengan bahasa-bahasa yang sesuai dengan dunia pendidikan. Bagaimana caranya supaya orang tua juga bisa peduli gitu ya terhadap kita semua, terhadap sekolah, terhadap anak-anaknya. Maka diharapkan kerjasama yang baik. Artinya kerjasama yang baik itu kita sama-sama melaksanakan hak dan kewajibannya. Ya. Kewajiban guru, kewajiban kita semua memberikan pelayanan terhadap anak-anak, terhadap orang tua murid. Hak kita mendapatkan gaji sesuai dengan yang sudah ditentukan. Kemudian orang tua murid juga mempunyai hak ya mendapatkan pelayanan dari kita. Kemudian ada juga kewajiban-kewajiban yang harus mereka tunaikan. Gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti mungkin lebih jelasnya bagaimana teknisnya, tentunya dari Pak Darul sebagai operator bagian keuangan, dan sekaligus juga mungkin nanti karena di yayasan ini akan ada operator dapodik ya. Operator dapodik itu mewakili nantinya operator-operator yang ada di unit. Kalau kita itu kan sistemnya memberdayakan atau memberikan tugas khusus bagian-bagian tertentu kepada TU-TU yang ada di unit untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai operator. Ya, nanti operator-operator yang ada di unit ini bergabung dengan operator yang ada di yayasan. Nah, nanti yang berhubungan keluar ya seperti ke operator kota itu nantinya hanya diwakili oleh satu operator yaitu operator yayasan. Ini baru sebetulnya sudah digulirkan dan sudah ada yang berjalan katanya, karena kita belum mendapatkan surat secara resmi dari kota, maka belum kita laksanakan. Tapi secara obrolan lisan langsung ketika Pak Toib operator kota bertemu dengan kita dengan yayasan di yayasan sudah ada pembicaraan masalah itu. Tindak lanjutnya insya Allah nanti kita akan tindak lanjuti, mudah-mudahan bisa berjalan. Bapak Ibu saya hormati, sekali lagi pesan saya kepada semuanya, kita harus satu visi, harus sejalan menyikapi keadaan sekarang ini. Maka informasi-informasi yang harus disampaikan kepada orang tua, kita juga harus senada nih, ya, harus senada. Nah, mengenai pembayaran online ini, targetan kita memang Januari itu pembayaran SPP bulan Januari, semua orang tua murid sudah melaksanakan pembayaran itu melalui sistem aplikasi IDN. Nah, bagaimana bahasa yang harus disampaikan kepada orang tua kita, nah itu mungkin nanti Pak Maman yang akan menjelaskan supaya orang tua murid ya mau tidak mau semuanya menggunakan aplikasi IDN ini. Aplikasi IDN ini Pak Darul sudah kayaknya sudah mendunia nih ya.
antara lain melalui aplikasi IDN. Itu hanya karena mungkin banyak yang ya seperti kita lah, banyak yang nyamannya dengan cara-cara lain. Ya masih juga di PARE pun, di BSE pun ada alternatif selain IDN tadi. Tapi kita tetap mengharapkan semuanya karena setelah aplikasi ini rasanya akan lebih mudah gitu ya. Seperti mudahnya ketika kita melakukan perbelanjaan di Shopee misalnya, Tokopedia, Traveloka dan sebagainya. Gitu ya. Yang bahkan itu yang awalnya tidak niat pun karena ada barang yang menarik, kemudian mudahnya melakukan pembayaran, kreatifnya tanda petik ya, tapi kalau kita sikapi bahwa itu ada positifnya, ya mempermudah gitu ya. Begitu juga dengan pembayar SPP. Nah, harapan saya kalau dia sudah nyaman dengan aplikasi, ketika dia belanja di Indomaret, anggap sajalah belanja bulanan, ya itu kan kalau ibu-ibu belanja bulanan tidak kurang dari 300.000 tuh kalau belanja itu. Nah, mudah-mudahan pada saat belanja itu dia ingat, oh iya, saya belanja sekian banyak gitu kan, tapi SPP anak saya belum saya bayar gitu kan. Nah, karena ini menganggap satu kewajiban, lalu dia ya berusaha memaksakan diri untuk melakukan pembayaran. Nah ini harapan-harapan kita ke depannya. Insya Allah dengan kerjasama yang baik antara kita, semua akan bisa berjalan juga dengan baik. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya tetap berharap kepada semuanya, ya, taat dan patuh kepada pimpinannya masing-masing di unit, ya, karena yang mempertanggungjawabkan pekerjaan ibu dan bapak di unit adalah kepala sekolah. Maka apapun perintah kepala sekolah, saya berharap semuanya tunduk patuh kepada perintah beliau-beliau yang ada di lapangan. Itu. Sebab kalau tidak begitu kita jalan masing-masing ya susah ya. Itu. Kita harus satu komando, satu orang yang mempertanggungjawabkan semua pekerjaan kita. Begitu juga dengan di yayasan. Ya. Saya yang mempertanggungjawabkan pekerjaan-pekerjaan yang ibu bapak jalankan. Ya, nggak ada pertanggungjawaban Bu Kabid, Bu Kabag, ya, atau Pak Kabid, Pak Kabag, atau Pak Direktorat. Itu semua pertanggungjawaban ada di ketua yayasan. Jadi andai pun hari ini tanda petik ada ketidaknyamanan di antara kita sebagai pegawai dan karyawan yayasan, ya, karyawan yayasan ini meliputi semua dari OB sampai ke pimpinan-pimpinan. Nah itu bila ada hal-hal yang dirasa tidak nyaman, pertanggungjawabannya ada di ketua yayasan. Itu saja. Semangat ya teman-teman semua di lapangan, tetap bekerja lillahi ta'ala, karena dengan bekerja lillahi ta'ala insya Allah Allah yang akan membalas pekerjaan-pekerjaan kita. Selamat bekerja, selamat bermusyawarah, mudah-mudahan menemukan solusi-solusi yang terbaik dan berusaha sambil kita berdoa, ya. Mudah-mudahan sehari dua hari ini Bu Syifa dapat duit yang banyak sehingga gajian bisa kita laksanakan walaupun telat, tidak terlalu lama. Amin. Telatnya. Oke, itu saja. Teman-temanku semuanya di Serang, mudah-mudahan selama saya di Pare memantau kegiatan anak nih, mudah-mudahan anak saya juga betah sesuai dengan keinginannya, bisa berjalan dengan baik semua kegiatannya, orangnya sehat gitu ya, bisa kembali lagi
dengan mengelaborasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu kedai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut, mohon. Baik, saya pindah ke HP ini karena lowbat. Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan ini, alhamdulillah itu Pak Ketua, sekedar tambahan pada kesempatan ini, sengaja kita mengundang para wali kelas, ada beberapa hal. Yang pertama, kita ingin ada kolaborasi antar kita semua. Kolaborasi berbagi peran antar kita semua, peran di bagian keuangan yayasan, di bendahara sekolah, kemudian juga dengan wali kelas sebagai ujung tombak untuk sosialisasi secara masif terkait dengan pembayaran SPP ini. Nah, harapannya kolaborasi ini terjadi sehingga wali kelas bisa punya peran lebih strategis dan lebih maksimal lagi. Karena apa? Data yang masuk ke bagian keuangan, nanti mungkin Bu Sipa akan menambahkan, kita punya tagihan sampai dengan hari kemarin itu 667 juta tagihan di orang tua murid, baik orang tua murid KB, TK, SD, dan SMP. Nah, harapannya ini mudah-mudahan kalau ini tagihannya bisa masuk, tentu akan berpengaruh kepada gajian kita. Yang kedua, alhamdulillah penggunaan aplikasi ini salah satu usaha untuk meringankan atau strategi memudahkan buat semua, baik orang tua murid maupun bagian keuangan. Dengan melakukan pembayaran melalui aplikasi IDN, maka data murid, kelas, dan jumlah bayaran sudah langsung tercatat. Nah, alhamdulillah sampai dengan 24 November, beberapa hari yang lalu, sudah terjadi penggunaan aplikasi IDN 32,7%. Ini luar biasa. Harapannya mudah-mudahan dengan sosialisasi ini itu lebih maksimal lagi. Itu sekedar pengantar dari saya, tambahan. Selanjutnya dipersilahkan Pak Darul untuk menyampaikan data-data dan gambaran serta penjelasan terkait aplikasi IDN ini. Dipersilahkan Pak Darul. Terima kasih Pak. Suara saya terdengar Pak? Alhamdulillah terdengar, jelas. Oke, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, mengingat hari Jumat, saya ingin memberikan sedikit gambaran bahwa apa yang disampaikan di prolog tadi, kita ingin mempermudah orang tua untuk melakukan pembayaran SPP, ke depan nanti PMB dan DPP, itu seperti kita membeli di marketplace. Bisa menggunakan merchant seluruh antar bank, bisa dari M-Banking, online banking, internet banking, virtual account, Alfamart, dan juga yang akan nanti ikut menyusul Indomaret dan aplikasi-aplikasi seperti Link Aja, OVO, dan beberapa aplikasi lainnya. Nah, merchant tersebut kemudian akan membantu kita untuk melayani menerima pembayaran dari orang tua. Apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah kita masih ada data nomor HP yang belum sesuai dengan nomor yang dipegang oleh orang tua. Karena itu mungkin perlu bantuan bagi yang kelas yang belum memberikan update nomor handphone dari wali kelas dengan grup kelas tersebut, mungkin bisa membantu untuk direkap lagi namanya agar supaya
nanti orang tua tersebut setiap bulan akan menerima pesan SMS reminder yang isinya adalah informasi SPP, PMB, dan DPP. Dan berikutnya juga apa yang harus kita lakukan, khususnya minta bantuan dari kawan-kawan di guru semuanya. Apabila nanti setelah Zoom pembelajaran selesai, mungkin bisa juga kita melakukan sedikit training kepada siswa atau orang tua siswa yang sedang aktif untuk mendownload aplikasi jaringan IDN di Play Store Android. Memandu pembayaran itu bisa menggunakan metode satu, yaitu metode dengan cara menginstal aplikasi Play Store, nama aplikasi jaringan IDN. Dan metode yang kedua adalah orang tua tidak harus menginstal aplikasi, tetapi cukup mengecek melalui browser dengan URL yang ada di slide tersebut, kemudian mencari nama sekolah Al-Azhar Serang dan memasukkan NISN. Nah, dua metode ini yang kita berikan kepada orang tua untuk memudahkan cara membayar. Kemudian kita apa yang harus lakukan berikutnya adalah jangan bosan untuk melakukan sosialisasi. Nah, salah satu terobosannya adalah kita beberapa kali melakukan sosialisasi menggunakan Zoom meeting kepada orang tua. Kemudian yang berikutnya adalah kita mencoba menggunakan grup WhatsApp broadcast. Nah, harapannya dengan 32% yang tadi disampaikan oleh Pak Sekretaris pada November ini, harapannya nanti Januari akan meningkat lagi. Fase sosialisasi sudah bisa maksimal. Kemudian grafik dari kelas yang transaksinya sedikit dan besar ini terlihat. Nah, dari data-data yang kami tarik itu ada kelas yang transaksi nunggaknya paling banyak. Nah, ini bisa jadi dikarenakan faktor kesulitan orang tua atau juga faktor sosialisasi juga atau faktor lain-lain. Jadi mungkin kami berharap dari kepala wali kelas masing-masing ini ikut membantu kita juga dalam rangka training of trainers ini hari ini kita lakukan kepada guru. Nah, berikutnya adalah dari para guru juga ikut membantu menjadi jembatan untuk mensosialisasikan kepada orang tua cara membayar tersebut dengan dua metode tadi. Metode pertama, install. Nah, saya ingin praktekkan langsung cara yang pertama. Untuk cara yang pertama, ini karena dia berbasis Android, jadi ada pertanyaan, oh saya punya iPhone atau iOS. Kita jawab tidak bisa, karena memang aplikasi jaringan IDN ini di setup, di develop untuk aplikasi Play Store Android. Ini ada contoh, apabila Bapak sudah mendownload dari Play Store, kemudian aplikasinya adalah namanya jaringan IDN. Langkah yang pertama dilakukan adalah setelah mendownload dan menginstal, kita buka tampilannya seperti ini. Kemudian berikutnya adalah kita harus sign in, masukkan nomor telepon. Yang saya sampaikan di awal tadi adalah bahwa ada banyak orang tua memakai nomor handphone yang berbeda dengan nomor yang aktif dipakai. Atau bisa jadi nomor yang ada itu adalah nomor kartu Zoom yang dibagikan. Jadi mungkin beberapa kelas yang belum mengupdate nomor telepon, kami minta pertolongan supaya bisa mengupdate, kemudian kita bisa update di sistem supaya orang tua secara keseluruhan bisa mengaktifkan dengan nomor yang sudah tercatat di sistem. Nah, ada pertanyaan, kok setelah saya ini masukkan nomor tidak masuk-masuk? Artinya nomor yang di sistem itu berbeda dengan nomor yang dipakai. Jadi yang dicatat di sistem adalah nomor yang betul-betul dipakai oleh orang tua tersebut.
Setelah kita sign in, masukkan nomor telepon, nanti OTP tersebut akan masuk ke nomor yang aktif dipakai. Nah, ini contohnya. Ini nomor aktif yang dipakai. Nah, apabila sudah seperti ini ada OTP. OTP ini adalah nomor yang dikirimkan Nah, ketika OTP tersebut masuk ke handphone yang memang handphone itu dipakai untuk menginstal aplikasi tersebut, maka OTP akan otomatis masuk. Ini adalah contoh. Apabila anak tersebut dua, di SD 1, di SMP 1, dengan nomor yang sama, maka orang tua akan melihat dua anaknya tersebut dalam satu aplikasi. Apabila 3, maka tetap satu nomor. Oke, bagaimana untuk membayar? Nah, orang tua akan bisa mencari nama siswa tersebut, kemudian pilih tagihannya. Nah, ketika dia memilih tagihannya seperti ini, karena tidak ada tagihan, berarti ini adalah sudah dibayar. Nah, ini contoh. Ini contoh adalah sampel. Ada siswa, orang tua siswa yang ketika diklik tagihan atas nama siswanya, kemudian di sini tercatat Oktober, November belum bayar. By system, dia akan mengupdate awal bulan. Oh, Desember belum ada. Maka karena memang belum masuk Desember, nanti awal Desember masuk, otomatis akan tampil Desember. Nah, apabila Oktobernya belum dibayar dan sekarang masuk bulan November, maka bulan yang ke belakang akan tampil. Kemudian pilih bayar. Kemudian akan tampil pilihan merchant. Nah, ini hampir sama seperti kita melakukan transaksi di marketplace Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Tinggal pilih mau bayar dengan model apa. Jadi harapannya adalah dengan banyak merchant yang kita berikan akses kepada orang tua, harapannya akan memberikan kemudahan orang tua untuk melakukan pembayaran. Nah, kemudian cara yang kedua. Cara yang kedua adalah kita melakukan pembayaran dengan tanpa menginstal aplikasi tersebut. Oke, dengan cara tidak menginstal tersebut, contohnya seperti ini. Kita pilih nama sekolahan, kemudian masukkan NISN. Alamat link ini tadi saya sudah sampaikan di slide. Kemudian kita pilih nama sekolah Al Azhar Serang, kemudian masukkan NISN. Maka akan tampil nama siswa tersebut. Berikutnya kita lakukan bayar. Nah, ketika melakukan lihat cara bayar, pilih merchant yang akan dipakai. Karena setiap orang tua tentu mempunyai bank yang berbeda. Juga inginnya bisa saja tidak mau melalui transfer, tapi dicatat nomor virtual akunnya atau kode bayarnya, dia bayar ke Alfamart. Ini adalah contoh. Kemudian berikutnya, saya ingin menyampaikan lagi bahwa ada definisi yang berbeda, yaitu mentransfer ke rekening yayasan yang sudah biasa dipakai oleh orang tua. Nah, ketika mentransfer ke rekening yayasan, ini ada problem, yaitu apakah itu ditransfer ke rekening BTN yayasan ataupun ke rekening unit, itu maka
tidak bisa otomatis terupdate di sistem. Karena itu diharapkan mentransfer tersebut harus melalui sistem sehingga kerjaan menjadi lebih efisien. Jadi jangan ada kejadian unit dimarah-marahin orang tua dikarenakan dia sudah bayar tetapi dari sisi teller belum tercatat misalnya. Karena itu mungkin dari kondisi yang ada ini harapan kita dengan adanya sistem ini ke depan kita sudah bisa otomasi. Otomasi itu adalah sistem yang bekerja. Jadi dua metode tadi, metode 1, metode 2. Apabila orang tua sudah melakukan pembayaran di merchant-merchant tersebut, secara otomatis nomor handphone yang terdaftar yang biasanya nomor handphone tersebut mempunyai WhatsApp akan menerima notifikasi pembayaran yang baru tadi dibayarkan. Kemudian berikutnya adalah orang tua masih banyak yang melakukan transfer kepada rekening yang saya sampaikan tadi, rekening yayasan seperti ini. Transfer ke BTNS Syariah YP Mohon Suban. Kemudian ada yang muamalat, kemudian ada yang lain-lain. Nah, itu semua tidak akan terupdate di sistem secara otomatis. Nah, yang secara otomatis, sama-sama Ibu Liza. Bu, baik pertanyaan Ibu, ada pertanyaan lagi yang lainnya? Iya, Ibu tanya. Ini kan saya untuk login untuk anak saya SD itu kan saya masukin. Oke. Saya kira tuh siswanya kan. Sebentar. Saya kira dari penjelasan saya ini adalah kita meminta bantuan kepada wali kelas secara keseluruhan dengan adanya aplikasi ini membantu kita untuk mengotomasi pembayaran dengan harapan dari wali kelas suaranya lebih didengar kepada orang tua maupun siswa-siswanya. Mungkin penjelasan dari saya terkait cara bayar tersebut mungkin cukup. Apabila ada yang ingin bertanya bisa unmute kemudian kita langsung discuss. Terima kasih Pak. Ya, Bapak. Assalamualaikum, Rifai unit SD pengen bertanya. Ya silahkan Pak Rifai, mangga. Oke, untuk Pak yang Pak Darul, jangan ini tadi jangankan kita online begini ya, kita perlu intens mensosialisasikan di ulangan saja mereka yang kita menggunakan online banyak yang mintanya yang manual gitu kan. Nah, bagaimana kalau misalnya ada di antara mereka yang ingin membayarnya langsung ke teller, ya teller YPI, apakah dilayani atau tidak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ini wilayahnya yayasan ini, bagian keuangan. Jadi gini, saya mungkin Pak Darul ya, kita kan sudah punya roadmap ya, jalan terang bahwa ini sampai dengan Desember kita berusaha terus sosialisasi. Kemudian masih ada kendala atau masih ada kebiasaan lama ya membayar ke teller. Maka insya Allah tetap diterima dengan catatan nanti diedukasi. Ada edukasi dari teller. Apa edukasinya? Ketika datang, Ibu punya HP Android atau tidak? Kalau punya HP Android, silahkan dipandu untuk mendownload aplikasi dan dipandu untuk cara membayarnya. Kemudian kalau HP-nya iPhone, itu juga ada caranya sendiri juga. Tetap dipandu. Jadi, kalaupun datang ke teller, tetap kita terima, Pak. Tetap kita terima. Kemudian kita lagi mengusahakan ada mesin EDS dan ada kerjasama IDN dengan Indomaret.
kalau sudah terjadi dua hal ini, ada mesin EDS, ketika orang tua murid mau bayar datang ke teller, maka nanti teller yayasan akan menunjukkan, akan menyampaikan, Ibu silahkan, ini mesin EDS-nya, Ibu tinggal gesek, kita bantu untuk memandu apa yang harus dilakukan. Kemudian kalau IDN sudah kerjasama dengan Indomaret, maka kita tinggal tunjukkan, Ibu bisa bayar di sebelah Indomaret, sehingga tetap terlayani, gitu, terlayani. Harapan kita. Jadi intinya sekali lagi, ini belum menolak ya, belum menolak seluruhnya, karena ini butuh proses. Tetap kalaupun datang ke teller, itu kita layani dengan mengedukasi tadi. Dan ke depan, siapapun yang datang ke teller, tetap kita jaring. Karena ada alatnya untuk membayar, tetap di teller, dan tetap masuk ke aplikasi. Begitu Pak, penjelasan beberapa kebijakan yang akan kita lakukan. Saya menambahkan bahwa dengan ini yang kita ambil pelajaran dari sebelumnya adalah ada potensi fraud. Potensi fraud. Karena kita membuka keran yang terbuka, sehingga entah istilahnya orang tua tersebut sudah mentransfer validasi, ini agak rumit. Contoh misalnya, kemudian kita percaya screenshot tersebut betul, kemudian diupdate secara manual. Yang jadi problem adalah kita belum melakukan pengecekan apakah di cash management system BTN tersebut uang tersebut masuk atau tidak. Potensi fraud itu yang kita harapkan hilang dengan adanya otomasi. Jadi peran kita tidak lagi melakukan untuk mengkonfirmasi. Tidak. Konfirmasi itu secara sistem akan dieksekusi oleh OJK, oleh perbankan. Orang yang melakukan pembayaran secara online, maka OJK akan langsung memverifikasi dan duit tersebut akan masuk ke BTN kita tanpa kita akan melakukan verifikasi. Nah, yang sebelumnya potensi tersebut ada. Jadi kita harapkan ke depan dengan adanya otomasi ini membantu kita, membantu unit pada saat pengecekan siapa yang belum bayar. Kita langsung bisa generate secepat. Oke, tambahan saya dari situ mungkin ada yang ingin bertanya. Ya, dengan demikian intinya Pak Rifai, kita tetap melakukan pelayanan dengan ada tahapan-tahapan. Ke depan memang tidak ada lagi transaksi di teller dengan cara manual atau transfer ke rekening bank. Ke depan, gitu ya. Tetapi secara bertahap. Ini secara bertahap karena masih ada orang tua murid yang terbiasa datang ke teller. Saya kira gitu. Ada dari yang lain, mangga silahkan. Halo. Nanya Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Daru yang sosialisasi untuk pembayaran secara online. Ini program yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang tua murid bagi yang mereka tidak memiliki waktu untuk bayar secara tunai ya. Tentunya kita wali kelas dalam hal ini juga insya Allah akan berusaha semaksimal mungkin untuk mensosialisasikan ini. Hanya saja keterbatasannya mungkin kita menjelaskan itu tidak terlalu memahami secara utuh ya, sehingga dalam hal ini seandainya ada panduan yang berupa langkah-langkah misalnya, ataupun misalnya yang berupa panduan berupa video pendek langkah-langkahnya, sehingga mereka setelah menyimak video tersebut lalu melakukan langkahnya ternyata berhasil dan mereka kemudian sudah mentransfer sesuai dengan informasi mereka tunggakannya berapa bulan seperti itu. Kalau misalnya ada ya kami menunggu dari bagian IT yayasan dan kita kalau ada yang menanyakan Pak gimana caranya kalau saya pengen bayar secara virtual itu, maka kita tidak usah banyak menjelaskan, cukup ini Bu ikuti dulu videonya, silahkan ditonton dan diikuti langkahnya, jadi lebih praktis. Itu sekedar usulan Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Pak Dail. Untuk
panduan dan suara detail itu memang sudah. Jadi kita seperti biasa apabila ada orang yang langsung kirim nomor CS, kemudian otomatis kita kalau orang tua meng-SMS ke CS, nanti bot kita akan menjawab. Kalau misalnya kata kuncinya misalnya bayar gitu. Nanti YouTube kita upload di YouTube kalau sebenarnya Terus Pak Darul. Ya. Mbak, ya tolong yang tidak berkepentingan di mute dulu biar suara Pak Darul jelas. Ya, mohon kerjasamanya teman-teman yang tidak. Oke, saya lanjutkan lagi. Insya Allah untuk material baik YouTube ataupun tata cara, insya Allah dari kita sudah lengkapkan. Jadi nanti pada saat kita kirimkan, ada orang tua misalnya ingin membayar langsung ada kesulitan, sampaikan aja nomor CS-nya yaitu 0899536688. Jadi pada saat orang tua tersebut menanyakan saya membayar SPP, maka robot WhatsApp akan menjawab dan mengirimkan nomor CS-nya. Tata cara itu akan otomatis menjawabnya. Jadi kita berharap dengan adanya bot, kemudian tutorial membantu. Yang lain mungkin silakan. Mungkin maksudnya ada tutorial Pak Darul, tutorial disampaikan, kemudian nanti di share aja Pak, di share lagi, di share ulang tutorial cara-cara sehingga wali kelas nanti tinggal nge-share aja gitu mungkin. Cara-caranya. Gitu ya Pak Dail ya. Oke, baik, ada lagi yang lain? Tolong para wali kelas, kan biasanya sering menerima laporan atau keluhan dari wali murid. Jadi tolong diinfokan biar Pak Darul bisa memberikan solusi. Mohon maaf Pak Darul, apakah setiap transaksi pembayaran setiap anak itu harus mengisi NISN ya? Seperti kita mengisi password kita ya? Oke, terima kasih Miss. Terkait dengan orang tua yang sudah melakukan pembayaran melalui merchant, apabila dia sudah melakukan pembayaran melalui BCA Virtual Account, sebenarnya BCA Virtual Account tersebut tidak berubah. Jadi kalau orang tua tersebut anaknya satu, dia akan menyimpan nomor VA BCA tersebut. Jadi dengan tidak harus menginstal, dengan mencatat nomor virtual akun yang disimpan di mobile BCA bankingnya dia, di daftar transfer rekening tujuan, maka berikutnya dia sudah bisa melakukan transaksi tanpa harus membuka aplikasi. Cukup dia buka BCA mobile bankingnya, kemudian dia klik daftar tujuan transfernya, kemudian pilih misalnya tujuan transfer tersebut untuk bayar SPP, maka otomatis by system SPP bulan akan tampil dengan jumlah yang ada. Begitu juga dengan Briva dan lain-lainnya. Jadi cukup menyimpan nomor tujuan yang akan ditransfer. Begitu Bu. Suara saya ada nggak ini? Iya, jelas. Soalnya di sini di-mute oleh host. Baik. Sebab yang saya dengar itu orang tua berkeluh kesah begini, ribet loh Miss, harus ngingetin NISN segala macam gitu. Mohon maaf saya colek langsung ya Bu Endang. Ada Bu Endang nggak ini? Bu Endang. Saya lihat ada Bu Endang nggak? Bu Nunung ada Bu Endang nggak? Saya klik ke bawah Bu Endang. Bu Endang nggak ada. Mana Bu Endang? Ya, sampai kakaknya adiknya Bundang itu nggak mau bayaran melalui online, katanya ribet gitu. Keribetannya itu apa biar bisa dijelaskan oleh Pak Darul gitu loh. Baik. Mana ya Bundangnya ya? Ada nggak sih? Bundang ada dengan Bu Nunung. Bu
Bu Nunung. Halo. I'm ready. Bu, halo. Kita dari loket pengen nambah ini sedikit nih. Baik. Kalau gini aja, kalau memang ada yang kesulitan, disuruh datang ke loket aja. Karena rata-rata memang kalau sendiri mungkin mereka bingung. Tapi begitu ke loket, kita ajarin langsung, ternyata mereka malah, oh iya ternyata mudah gitu. Memang kan sampai Desember ini juga loket masih menerima tunai, silahkan kalau misalnya ada yang merasa kesulitan tapi gimana, disuruh datang aja ke loket gitu. Nanti kita tetap tunai kita terima, nanti kita edukasi gitu. Karena ternyata setelah belajar langsung, mungkin mereka lebih seneng gitu face to face, langsung kita ajarin, aplikasi kita installin. Ya baru termasuk juga kasus adiknya Bendang kemarin dia ke sini, kita kasih tahu, oh ya ternyata mudah ya, dia bilang gitu. Oh, alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya, jadi sebenarnya Bu, itu sama seperti kita bayar listrik. Yang penting nomor token nomor meteran listriknya kita catat. Oke. Sip, oke. Baik, berarti sangat memungkinkan bagi wali kelas pertama apabila ada orang tua yang punya masalah untuk aplikasi IDN ini, diharapkan datang ke ini ya, ke pembayaran ya, loket pembayaran. Loket. Ya. Baik, terima kasih Pak Darul. Silakan, ada lagi yang lain mungkin yang ada masalah terkait ini. Saya sih berharap dari wali kelas nih, ya Pak Yani. Aman? Ya, siap. Boleh? Boleh, silakan. Oke, ya. Baik, terima kasih. Diskusi kita hari ini hidup ya, alhamdulillah nih. Dengan banyaknya pertanyaan itu menandakan bahwa diskusi kita hidup dan semuanya tetap konsentrasi pada pertemuan kita hari ini. Daripada diam semua, ternyata setelah dilihat ngantuk gitu kan. Nah ini luar biasa. Begini, untuk menjawab pertanyaan Paripai tadi, ya ada orang tua berapa tadi yang ini ya ribet gitu kan? Nah, ya intinya semuanya lah. Yang ribet itu biasa awal, ya awal. Dan yang ribet itu dari 1050 orang tua murid, paling 2 orang 3 orang, gitu kan? Artinya kita program ini tetap harus jalan. Gitu. Jangan karena ada 1-2 orang tua murid yang merasa ribet, kemudian kita balik lagi ke manual. Enggak. Kemudian betul tadi kata Bu Siva, ya, yang sulit-sulit, yang merasa sulit, suruh datang saja ke bagian keuangan, nanti dijelaskan dan dipandu oleh bagian keuangan, ya. Nah, kalau Bu Siva nggak mampu juga mungkin nanti ada Pak Darul, tapi saya yakin Bu Siva sudah menguasai itu. Intinya semua permasalahan yang ada insya Allah bisa kita atasi. Kuncinya tadi itu. Yang penting kita satu visi, ya. Jangan kebetulan yang ditanya oleh orang tua murid ikut ngomporin gitu kan. Waduh, kata orang tua murid, ini ribet nih. Saya sih biasa manual. Iya Bu, saya juga nggak ngerti umumnya ya. Nggak tahu nih. Nah itu yang saya tidak inginkan. Jadi lebih baik seperti apa yang sudah dilakukan oleh Pak Sekretaris. Ketika ada orang tua murid yang bertanya tentang aplikasi, kemudian kita nggak paham, ya lebih baik kita arahkan ya, kepada yang paham. Tentunya dengan bahasa-bahasa yang enak didengar. Itu saja mungkin Pak. Silakan dilanjut. Nah, saya mengikuti. Oke, assalamualaikum. Baik, Bapak Ibu, ada lagi? Kita mungkin ya, silakan. Ya, Pak Hao, bangga Pak Hao. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Apresiasi buat DPI. Percepatannya atas ini semua. Mengusulkan kalau tadi Bu Siva atau yang lain yang mengatakan ketika ada problem harus ke loket, akan lebih baik mungkin usulan
pada pembagian rapor atau pada hari-hari yang lain, lebih baik kita fasilitasi. Orang tua kita undang, lalu kita sampaikan secara langsung kepada orang tua sehingga mereka akan cepat menerima. Daripada ke loket satu persatu kan lama tuh lumayan. Nah, ketika orang tua kita undang, lalu kita berikan informasi tentang pembayaran ini, akan lebih cepat, ya, meminimalisir gelombang pertanyaan dan itu. Jadi akan lebih baik menurut saya satu, sosialisasi ke orang tua langsung saat itu diberikan informasi, kemudian langsung melaksanakan sehingga langsung jadi. Itu ya yang pertama, praktek langsung. Yang pertama itu. Yang kedua, supaya tidak juga semua ke YPI, masing-masing di unit juga diberikan pemahaman, kan, TU-nya, pemahaman secara langsung. Ketika sudah paham, orang tua akan langsung datang ke TU, langsung TU yang menyampaikan. Enggak, Ibu Sipa udah repot banget, kan. Tapi cenderung saya ke nomor 1. Terima kasih Pak Ketua, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, terima kasih. Memang harapannya seperti itu Pak. Cuman karena kondisi pandemi, jadi kita siasatnya adalah 1 Zoom meeting, 2 terobosan-terobosan lain gitu Pak. Kecuali misalnya dari yayasan atau dari unit mau mengumpulkan, kita siridi aja lah. Silakan Pak. Ya, baik, mungkin bagus sekali ini sampaikan Pak Hawasi, dan kita sudah mengusahakan untuk melakukan itu. Zoom meeting atau webinar itu salah satu usaha karena lagi pandemi. Mudah-mudahan di Januari ketika sudah bisa melakukan tatap muka, maka kita akan undang secara langsung. Mungkin Januari lah kita agendakan. Kemudian untuk para TU, insya Allah TU-TU itu sudah bisa Pak. Insya Allah sudah bisa. Sekarang ini harapannya kalau TU belum bisa, karena TU itu udah 3 kali pertemuan dengan Pak Darul, termasuk pembelajaran aplikasi udah lebih dulu TU-TU atau para bendahara sekolah. Ke depan memang kita berharap TU-nya semua, betul kata Pak Wasi, nanti TU-nya seluruh TU harus bisa melakukan, kalau dia datang ke TU maka diedukasi oleh TU. Kalau datang ke teller diedukasi oleh teller. Kalau datang ke ruang pimpinan sekolah, maka diserahkan ke TU atau ke teller atau ke loket pembayaran. Mungkin ke depan seperti itu ya. Kemudian tambahan lagi Bapak Ibu, Pak Darul itu ada pertanyaan di chat itu Pak Darul, mohon dijawab. Oke, iya. Pertanyaan dari Pak Santuni terkait yang di chat tersebut, memang secara sistem seperti hanya tagihan kredit mobil, Pak, kredit motor, bagi yang punya cung. Nah, itu tagihan biasanya akan tampil sesuai dengan schedule dari adiranya, dari BF-nya, gitu ya. Dia akan menampilkan setiap awal bulan, misalnya tagihan Oktober, tagihan November, Desember, dan seterusnya. Nah, untuk SPP juga kita schedule setiap tanggal 2 awal bulan. Itu by system akan tampil. Jadi bulan Januari belum tampil karena memang nanti pada tanggal 2 Januari baru tagihan akan tampil dan bisa dibayarkan. Akan tetapi untuk event-event tertentu seperti menjelang PAS gitu kan, atau menjelang UTS. Nah, kita lihat apakah UTS-nya itu tanggal 4. Maka otomatis nanti dari sisi kita itu akan mengaktifkan Desembernya, sehingga orang sudah bisa bayar sebelum tanggal 4 tersebut gitu. Jadi itu nanti mengikuti event aja. Kalau eventnya itu sebelum tanggal 2, maka nanti akan diaktifkan oleh teller. Tapi kalau tanggal itu di atas tanggal 2, maka sebenarnya dia sudah tampil dengan sendirinya. Boleh Pak? Pak Maman? Oke, silakan. Terima kasih untuk yang kedua kalinya. Iya Pak, ya, mangga. Bisa didengar? Ya, Oke. kedengaran Pak. Oke. Usulan Pak Wasi tadi bagus ya.
ketika pembagian rapot orang tua murid kita kumpulkan, kemudian dijawab oleh Pak Darul, ini masa pandemik, maka upaya-upaya sosialisasi melalui Zoom meeting. Kalau kita mendomirkan pertemuan orang tua murid di sekolah, kenapa enggak kita domirkan saja dengan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah di hotel-hotel? Itu kan mereka bisa ya mendatangkan banyak orang dengan tempat duduk tidak lebih dari 1,5 meter malah, gitu kan? Itu mereka bisa. Kenapa kita tidak bisa, gitu kan? Oke lah, sekarang murid tidak boleh masuk karena kontrol dan sebagainya. Nah, kalau untuk orang tua murid kan sudah pada dewasa dan bisa didomirkan kepada kondisi pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah di hotel-hotel, di aula-aula. Nah, ini kita coba saja, kita undang secara langsung pada saat pembagian rapot, orang tua murid kumpul dalam waktu yang bersamaan, mungkin tempatnya bisa diatur apakah per level kelas, apakah per kelas, ya, atau sekaligus semuanya dalam satu aula, ya terserah diatur saja. Nah, kemudian sebagai sandaran payung hukum gitu kan, tetap kita mungkin harus ada komunikasi dulu dengan instansi-instansi terkait. Atau mau kita langsung saja juga nggak jadi masalah lah. Ya, langsung saja, nanti kalau ditegur baru kita jawab gitu aja lah. Nah, nanti yang jadi tumbal saya lah. Udah nggak apa-apa. Sekali lagi, saya setuju dengan usulan Pak Wasi. Kita coba aja Pak Wasi. Ya mudah-mudahan kita semua sepakat dan ini bisa dilaksanakan. Insya Allah yang jadi tumbal saya. Itu saja Pak, mangga dilanjut. Oke, kita agendakan nanti teknisnya mungkin nanti diatur bersama pimpinan unit masing-masing jika akan diselenggarakan di bulan-bulan ini atau di bulan Desember. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Harapannya dari kegiatan ini tersosialisasi strategi pembayaran, teknis-teknis pembayaran kepada para wali kelas. Sehingga wali kelas tidak hanya menerima tutorial, menerima brosur gitu dari bagian keuangan, tapi dia juga mungkin bisa memandu. Jika belum bisa, maka jika mau belajar, maka silahkan datang ke bagian pembayaran atau menghubungi Pak Darul. Kemudian jika ada kesulitan, maka tetap kita usahakan agar semua wali kelas bisa menggunakan, bisa memandu para orang tua murid. Mau nanya sebelum ini. Ya, silakan. Ya, ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi rapat ini Bu. Nih siapa nih? Rapat ini. Iya, dengan teman-teman di Serang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, Pak Haji. Ya, terima kasih Pak Maman. Selamat siang semuanya. Wih, semangat semua nih yang ada di Pare juga. Ini aja. Yang aja. Tewong kafir be, selamat siang Bun ya. Semangat siang. Makasih. Ojo nyengir. Ini aja. Ada yang nanya tentang mengenai bagaimana kalau kayak sekarang kan penagihan, Pak Darul. Penagihannya kan sampai Desember. Ada orang tua nanya, ini kalau sebelum bulan Desember masuk bisa nggak bayar seperti itu? Itu aja, terima kasih. Silakan Pak Darul. Oke, terima kasih Pak. Seperti yang disampaikan sebelumnya Pak, awal bulan by system dia akan tampil. Akan tetapi apabila ada orang tua yang ingin membayar full 1 tahun misalnya, nanti itu bisa masih ke teller, nanti akan diaktifkan yang 1 tahun tersebut. Nah, dalam event tertentu misalnya ada ujian, yang ujian tersebut di atas tanggal aktif, maka nanti dari sisi teller tersebut akan mengaktifkan yang Desember tersebut secara keseluruhan.
Jadi ini masih on proses. Jadi insya Allah nanti sebelum tanggal 2 pun sudah bisa dilakukan pembayarannya, Pak. Ya, makasih Pak Darul. Bapak Isa. Ya Pak. Woi. Assalamualaikum. Halo. Pak Maman. Halo, silakan. Sudah bisa? Bisa. Silakan Pak Yusuf, mangga. Terima kasih. Saya menyimak dari tadi secara keseluruhan yang terjadi sekarang adalah mereka belum, katakanlah baru 35%. Kemungkinannya adalah selain tadi aplikasi baru, kemudian kesempatan kita untuk mengingatkan wali murid itu yang tidak intens. Maka dibutuhkan saya kira untuk mengingatkan para orang tua wali murid, baik secara langsung oleh wali kelas maupun dari aplikasi itu sendiri. Tetapi sekali lagi mohon dibuat format untuk mengingatkannya dengan kemasan yang paling elegan. Katakanlah setelah kita punya data untuk mengingatkan dari sekian orang yang sudah bayar semuanya di grup kelas Tafi, sekian yang sudah bayar dan sekian yang belum, itu bagaimana caranya agar kedua-duanya bisa saling dihargai, baik yang sudah membayar maupun yang belum. Itu bagaimana caranya mengingatkannya agar dua-duanya bisa juga tetap dihargai oleh kita. Padahal kita memang ya katakanlah nonjol secara halus lah, nagih dan yang lainnya. Memang butuh format, butuh kemasan-kemasan untuk mengingatkan itu. Hanya sekali lagi data yang dari bagian keuangan ketika wali kelas mengingatkan itu harus benar-benar sehingga tidak salah sasaran. Gitu. Jadi jangan sampai sekali lagi yang sudah tertagih dan yang lainnya. Itu juga menjadi sasaran TU dan yang lainnya. Jadi sekali lagi bagaimana caranya format yang halus, yang lebih bagus, mengingatkan kedua belah pihak. Umpamanya terima kasih kepada Ibu dan Bapak sudah melakukan pembelajaran, mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk Ibu dan Bapak untuk kegiatan di Kemudian bagi Ibu dan Bapak yang belum melakukan pembayaran, kami doakan dan segera dimudahkan untuk melaksanakan kewajiban. Mungkin format-format itu disepakati sehingga lebih elegan lah kita mengingatkan, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diharapkan padahal tujuan kita bagus untuk mengingatkan, tetapi kita kena hal-hal yang kurang diinginkan. Begitu Pak Maman usulannya, karena saya yakin orang tua murid kita bukan tidak membayar, terkadang lupa dan yang lainnya, sehingga perlu diingatkan secara intens. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin akan Bu Sipa bisa merespon, Bu Sipa. Bu Sipa. Iya, gitu. Bu Sipa mungkin bisa merespon. Oh ya, kenapa Pak? Ya tadi yang disampaikan Pak Yusuf. Jangan-jangan lagi viral nih Bu Sipa nih. Gajian dong. Ya baik Pak Yusuf, yang disampaikan tadi bagus tuh Bu Sipa, untuk mengingatkan ya, itu intinya untuk mengingatkan baik yang sudah bayaran maupun yang belum. Yang kedua poinnya adalah cara bahasa mengingatkannya, seperti disampaikan Pak Ketua tadi juga, sama Pak Hawasi juga ya tadi menyinggung, lebih edukatif lah gitu ya, lebih santun ya Pak Yusuf ya. Tadi bahasa Pak Yusuf udah jelas tuh. Terima kasih Bapak Ibu telah melakukan pembayaran, kemudian mudah-mudahan bagi yang belum, mudah-mudahan Allah mudahkan gitu ya. Bahasa-bahasa yang inilah
bahasa-bahasa yang tidak debatable, tidak merasa ditagih gitu. Dan itu memang kemarin waktu pada pertemuan para bendahara itu saya sampaikan bahwa nanti insya Allah selain broadcast SMS ada broadcast WA, ada dan sasarannya broadcast SMS itu untuk semua, broadcast WA untuk semua, dan ada juga nanti broadcast SMS khusus orang-orang tertentu, dan juga ada juga SMS atau WA untuk yang bermasalah pembayarannya. Misalnya 3 bulan belum bayaran, uang pangkal belum bayaran, DPP belum bayaran, itu secara khusus ada juga nanti broadcastnya. Kita identifikasi gitu. Iya Pak, Nah untuk itu silakan Bu Sipa. ya untuk tagihan memang kan itu kita tidak bisa panjang-panjang karena kan terbatas Pak. Kalau lewat broadcast gitu itu terbatas itunya bahasanya. Jadi kita ambil yang simple tapi insya Allah tetap santun. Memang kalau misalnya data sekarang ini kadang kalau data suka berbeda itu sebabnya karena yang transfer itu mereka transfer ke rekening yayasan, kadang ke rekening sekolah gitu kan, dan konfirmasinya tidak ke bagian keuangan. Jadi kita tidak ada data, sedangkan kan kalau lewat transfer biasa tidak ada namanya. Insya Allah sih kalau misalnya IDN ini sudah berjalan, tidak ada lagi kesalahan data seperti itu gitu. Karena data langsung terekod di sistem. Saya menambahkan mungkin, Pak. Jadi, ya, silakan. Mohon maaf Pak Yusuf, ini karena memang sedang kondisi migrasi, Pak. Jadi dari sistem yang lama ke sistem yang baru IDN ini. Jadi kalau yang dulu biasanya orang transfer ke BTN Syariah, ke muamalat, ke unit masing-masing. Kemudian unit mengirimkan ke teller konfirmasinya. Ada yang mengirimkan, ada yang tidak. Mungkin dari sisi teller karena dikirimkan menggunakan WhatsApp dia tertumpuk-tumpuk. Nah, ini yang harapkan kita ke depan tidak pakai lagi cara seperti ini. Dengan menggunakan aplikasi yang baru ini, itu semua by system. Jadi otomasi itu akan terjadi. Tidak perlu lagi ada konfirmasi orang tua sudah bayar, kemudian screenshot bayarannya, kemudian kirim gitu. Kalau untuk satu lagi untuk transfer manual udah kita tutup ya. Orang tua tidak diperkenankan untuk transfer langsung ke rekening BTN. Hanya boleh lewat IDN atau langsung ke teller. Oke, bagus lah. Masukan-masukannya kita terima, kita catat nanti Bu Sipa untuk mengingatkan. Mungkin kalau broadcast yang dari sistem itu karena karakternya dibatasi, karakter hurufnya, mungkin ada broadcast WA yang dikirim dari bagian keuangan, nanti melalui bagian keuangan unit, bendahara unit, dari bendahara nanti ke wali kelas, dari wali kelas nanti ke grup kelas dengan bahasa yang santun tadi. Mungkin itu bisa ditindaklanjuti. Baik Bapak Ibu, ada lagi maksimal kita 10 menit lagi. Terakhir Pak. Cukup. Pas. Terakhir Pak. Ya silahkan terakhir ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang terakhir Pak, tugas ini supaya kita ada oleh-oleh yang buat di-share ke orang tua, maka kami diberikan komando apa yang harus kami lakukan selaku wali kelas untuk ke orang tua. Terima kasih. Oke, Pak Darul bisa ya? Dari awal itu sudah ada itu Pak. Iya, harapannya begini Pak. Satu, kita masih belum mempunyai nomor handphone yang betul-betul nyampe ke si pemegangnya. Nah, harapannya adalah wali kelas yang belum mengirimkan nama-nama grup kelas yang handphone tersebut betul-betul aktif dipegang oleh orang tuanya bisa mengirimkan supaya nanti di sistem kita update.
Nah, sehingga itu akan menghindari ketika mereka sign in nomor handphone tidak terdaftar atau gagal daftar. Karena memang sign in itu syaratnya nomor handphone harus diinput dulu di sistem. Yang kedua, kita sudah broadcast naskah cara membayar. Kemudian ada orang yang tidak tahu nomor NISN, di situ sudah kita linkkan juga link untuk data-data NISN-nya. Jadi bisa bantu naskah tersebut juga disosialisasikan kepada grup kelas masing-masing sebagai bagian dari edukasi. Adapun link-link YouTube itu juga disertakan di dalam naskah tersebut sehingga orang tua memang kelihatannya panjang, tapi itu saya kira bisa mewakili untuk selengkap-lengkapnya. Yang lain mungkin bisa menambahkan, Pak. Oke, ada Pak penutup, Pak Ketua mau menutup, kita akan sudahi. Oke. Ya, terima kasih kesempatannya untuk yang terakhir mudah-mudahan ya. Jadi Ya, begini Pak Ojos, apa oleh-oleh yang harus kita bawa setelah adanya pertemuan ini? Paling tidak kita menyarankan kepada orang tua bahwa orang tua kita arahkan untuk melaksanakan pembayaran secara aplikasi IDN. Nah, kita jelaskan kepada mereka bahwa ini sistem yang akan kita jalankan dan yang sudah kita mulai jalankan dan kedepannya itu akan seperti itu. Maka tidak ada alasan mau tidak mau pembayaran SPP, DPP, uang pangkal ke depannya itu akan melalui aplikasi IDN. Nah, adapun kendala-kendala yang berkaitan dengan teknis itu bisa disampaikan oleh bagian-bagian yang memang sudah menguasai. Jadi jangan memaksakan diri juga guru kelas atau wali kelas memberikan penjelasan yang sebetulnya kita tidak menguasai. Lebih baik kita mengarahkan kepada orang yang memang sudah menguasai. Misalnya di masing-masing unit ada TU yang sudah terlatih untuk mengarahkan itu. Bila pun TU di unit belum menguasai sepenuhnya, maka bisa kita arahkan ke bagian keuangan. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Insya Allah bila ini sepakat dan sama-sama kita jalankan, ke depannya semuanya akan lancar. Itu saja. Terima kasih buat teman-temanku semuanya di Serang. Sehat-sehat semua. Kita tetap semangat dalam kondisi apapun. Kita tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Mudah-mudahan hak-hak kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, entah melalui apa jalannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.